Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumo Danu, akrab disapa Sumo, semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas karyawan C. Ketika saya menjadi seorang leader itu adalah seorang stakeholder, seorang role model, seorang acuan. Seorang leader harus mempunyai yang pertama adalah kemampuan untuk mengambil sikap, kemampuan untuk manajerial SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah melihat kekuatan tim saya, kekuatan kelompok saya ataupun teman-teman rekan-rekan kerja saya. Kemudian saya akan lihat bagaimana kelemahan tim saya. Kemudian yang saya akan lihat yaitu peluang dan juga ancaman. Nah, ketika saya sudah mengklasifikasi, sudah tahu yang mana kekuatan saya, mana kelemahan tim saya, mana peluang yang ada di tim saya, dan mana ancaman dari tim saya akan menjalankan sebuah program atau yang disebut adalah POAX, Planning, Organizing, Auditing, dan Controlling. Nah, 4 prinsip manajemen inilah yang akan menghantarkan program itu sampai kepada yang namanya keidealan. Kemudian bagaimana saya meningkatkan kualitas SDM orang-orang yang ada di dalam organisasi yang saya pimpin ataupun lembaga yang saya pimpin. Setelah saya melihat ini adalah kekuatan, maka saya melihat kelemahannya itu adalah kebanyakan adalah dari dalam, yaitu adalah SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Maka perlu yang namanya analisis, perlu yang namanya melakukan tingkat upgrading melalui diklat SAR ataupun diklat menengah, diklat men. Jadi setelah melakukan pengupgradean, kita akan naikkan yang tadi peluang itu, bukan peluang yang tadinya adalah kekuatan tadi akan menaik menjadi sebuah produktivitas dan juga kontinuitas. Kemudian yang menjadi kelemahan tadi bisa ditingkatkan menjadi peluang ataupun opportunity. Kemudian opportunity, peluang ini bisa ditingkatkan menjadi sebuah kekuatan. Kemudian ancaman yang biasanya adalah dari luar, ini dijadikan sebuah peluang juga. Jadi setelah melakukan itu tadi, maka dengan prinsip program tadi, setelah melakukan membuat program tersebut, maka controllingnya seperti apa? Lalu dibuatlah sebuah timeline di rundown acara ataupun timelinenya itu seperti apa? Misalkan program ini siapa yang megang, maka dia dalam tataran pelaksananya itu seperti apa. Makanya di akhir dari program ataupun akhir dari sebuah acara itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah tadi gunanya adalah mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana perencanaannya, yang kedua bagaimana prosesnya, dan yang ketiga adalah bagaimana hasilnya. Setelah ada program, kita melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, kita mengetahui 3 tadi, perencanaannya harusnya seperti apa, kemudian prosesnya harusnya seperti apa, dan juga hasilnya seperti apa. Dengan mengetahui 3 titik di dalam evaluasi, maka kita akan melakukan sebuah kebijakan ataupun merevisi, merancang ulang apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu untuk mengembangkan dan memajukan lembaga yang kita pimpin. Kemudian setelah kita mengetahui hasil dari evaluasi, kita membuat sebuah keputusan. Keputusannya adalah bagaimana kesalahan ataupun problematika yang ada di dalam sebuah proses yang ada di lapangan itu bisa teratasi, bisa dalam keadaan kondusif dan efektif. Jadi setelah ada tadi evaluasi, kita membuat sebuah program, kemudian sebuah keputusannya itu lebih baik tentunya. Karena apa? Karena sudah ada acuan dari 3 tadi, proses, hasil, dan juga program tersebut. Maka dengan adanya evaluasi adalah langkah yang tepat dan akurat supaya tahu kebijakan ke depan
agar lebih matang dan juga efektif dan efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Sukmo Danu pamit undur diri. Wassalamualaikum